DKI Jakarta diprediksi dapat tenggelam di tahun 2050 dan muka air tanahnya terus menurun setiap tahunnya. Turunnya muka air tanah di Jakarta diduga karena menipisnya akuifer pasca penggunaan air tanah yang terus meningkat dan kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global. Pengamat air tanah DKI Jakarta Robert Delino mengungkapkan turunnya muka air tanah terjadi karena pengambilan air tanah berlebihan, pembangunan gedung tanpa resapan, dan aktivitas tektonik. Sejak tahun 1879 hingga 2007, penyedotan air tanah atau sumur mencapai 4.000 sumur. Sementara penyedotan air tanah per hari mencapai 650.000 meter kubik. Pada tahun 2000 hingga 2005, permukaan tanah Jakarta mengalami penurunan 5 hingga 15 cm setiap tahunnya. Sejumlah pengamat menilai proyek pembangunan tanggul pengaman pantai atau Giant Seawall di Jakarta Utara harus segera dilakukan. Selanjutnya, pemerintah juga harus menyiapkan pengganti penggunaan air tanah dengan sistem penyediaan air minum. Hal itu dapat dilakukan untuk mencegah turunnya muka air tanah Jakarta. Jika Jakarta tidak segera berbenah, maka ancaman buruk tenggelam di tahun 2050 dapat menjadi kenyataan. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, DKI Jakarta diprediksi akan tenggelam di tahun 2050. Muka air tanah di Jakarta ini terus menurun, diduga karena menipisnya akuifer pasca penggunaan air tanah yang terus meningkat, serta kenaikan permukaan laut. Penyedotan air tanah juga dinilai berlebihan, namun tidak diiringi dengan bertambahnya kawasan resapan air di Jakarta. Nah, ini selanjutnya bagaimana solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah agar Jakarta tidak tenggelam. Untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kami pengamat hidrogeologi sekaligus peneliti LIPI tahun 1986 hingga 2019, ada Pak Robert Delino. Selamat siang Pak Robert. Selamat siang Mbak Yulita. Apa kabar nih Pak Robert? Baik-baik saja, Bandung cerah sekarang. Oke, dan kita juga telah bergabung bersama dengan Koordinator Indonesian Network for Disaster Information INDI BPPT, ada Pak Joko Widodo. Pak Joko, selamat siang. Selamat siang Mbak Julita, apa kabar nih? Baik, Pak Joko sehat ya di sana ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Saya mau ke Pak Joko dulu nih, kalau ngelihat judulnya ya, Jakarta bakal tenggelam di tahun 2050 ini rasanya serem banget gitu, menakutkan gitu. Tapi ini mungkin terjadi dengan kondisi Jakarta sekarang, Pak Joko? Ya, saya kira kita semua paham ya bahwa memang di Jakarta itu terjadi fenomena land subsidence atau tanah ambles yang terjadi selama ini, dan itu sudah dibuktikan oleh banyak peneliti, dan saya sendiri kebetulan saya aktif meneliti juga karena bidang saya adalah bidang aplikasi teknologi sintetik aperture radar, di mana saya bisa memonitor kondisi permukaan bumi yang mengalami pergeseran. Dan itu saya buktikan bahwa Jakarta memang mengalami ambles, dan itu artinya peringatan buat kita semua ya untuk melakukan langkah-langkah semestinya supaya itu bisa dicegah. Baik, apakah sudah ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengantisipasi hal itu? Ya, saya kira ini mungkin sebenarnya teman-teman di Pemda DKI ya yang bisa menjawab langkah-langkah yang sudah dilakukan saat ini. Tetapi saya melihat bahwa sebenarnya ada upaya-upaya untuk membuat Jakarta ini terhindar dari land subsidence. Kita tahu semua bahwa kasus land subsidence itu terutama di kota-kota besar itu disebabkan oleh eksploitasi air tanah yang berlebihan. Dan Jakarta sudah merencanakan ya membangun waduk Karian, dan ini proyek nasional saya kira, bukan hanya Jakarta.
membangun waduk galian dalam rangka mensuplai kebutuhan air baku di Jakarta yang bersumber dari air permukaan. Nah, dengan cara mensubstitusi air tanah yang dilakukan oleh yang selama ini digunakan oleh warga Jakarta dengan air permukaan, saya kira itu juga menjadi salah satu solusi. Hanya sampai saat ini kan waduk galian juga belum jadi ya. Nah, kemudian juga ada wacana waktu itu mau dibuat giant seawall dan sebagainya, dan saya kira itu juga langkah positif lah untuk kita ya. Jadi memang sebenarnya untuk wacana-wacana mengantisipasi itu sudah ada, karena sudah ada berbagai penelitian untuk bisa melihat ini ke depannya Jakarta bisa ada potensi nih tenggelam begitu karena resapan air yang terlalu berlebihan. Saya ingin ke Pak Robert. Pak Robert, artinya tenggelam berdasarkan penelitian ini, tenggelam itu seperti apa? Apakah artinya akan ditutupi air semua Jakarta satu provinsi ini begitu, atau seperti apa sih? Ya, selamat siang, Mbak Yudit. Memang kita kalau bicara dari judul sebenarnya menyeramkan gitu lah. Menyeramkan, tapi dari penelitian kita kan Jakarta itu batuannya tidak homogen. Tidak homogen, jadi ada beberapa tempat yang memang tenggelam gitu. Ada beberapa tempat yang memang terjadi amblesan. Tapi ada beberapa tempat dia tetap biasa, apa tuh nama normal gitu, tidak ada penurunan itu. Jadi kita lebih menyebut bahwa itu bukan tenggelam, nggak akan mungkin Jakarta tenggelam karena daerahnya kan batuannya vulkanik. Tapi cuma di daerah-daerah bagian utara Jakarta, jadi Ancol dan sekitarnya itu kemungkinan juga emang ada, dan itu juga bukan oleh karena disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebihan, tapi lebih pada pemampatan batuan-batuan yang mudah gitu di sana. Jadi di sana batuannya kan belum padat gitu ya. Nah, dengan adanya banyaknya bangunan masif di Jakarta Utara gitu di tepi pantai, jadi itu mengakselerasi terjadinya penurunan tanah itu. Jadi emang kalau kita lihat ada berapa publikasi terutama video-video dari luar, emang mereka cuma lihat dari beberapa tempat yang emang penurunannya tinggi. Tapi di bagian selatan kan Jakarta belum terlihat adalah perubahan sedikit dari muka tanahnya, tapi tidak seluruhnya. Nah, di Jakarta Utara sendiri sebenarnya kita punya satu alat pengukur penurunan muka tanah di Jakarta Utara, itu di Jalan Tongkol milik dari ESDM, dan dari sana kita lihat bahwa penurunan itu tidak lebih dari 2,5 cm per tahun. Jadi itu ada. Jadi walaupun kalau kita lihat di daerah sekitar Pondok Pantai Indah Kapuk, kemudian ke Kelapa Gading, itu memang lebih tinggi. Karena memang batuan di situ lebih padat dari awalnya. Nah, tapi kalau ke Sunda Kelapanya sendiri, kalau ke Pelabuhan Sunda Kelapa, penurunan itu sudah lebih intensif daripada di Tongkol. Jadi itu yang sekitar. Dan kita lihat ada menara miring, kalau Pak Yulita pernah dekat Pelabuhan Sunda Kelapa itu kan ada menara yang miring. Itu salah satu tanda bahwa gitu. Jadi di samping tadi kita mengambil air tanah yang banyak, tapi ada juga pemampatan dari batuan-batuan itu. Batuan-batuan dari formasi yang ada di sana, jadi endapan yang ada di sana. Kalaupun mau disebut tenggelam, ya yang tenggelamnya cuma di sekitar Jakarta Utara, tidak dan itu juga tidak sebenarnya kalau kita mau agak realistik tidak mencakup daerah yang sangat luas, ada beberapa tempat. Makanya sebenarnya pemerintah DKI sebenarnya membuat suatu penelitian yang mendelineasi daerah-daerah selama ini terlihat selalu menurun. Nah, dari situ kita lihat di mana saja sebenarnya hal-hal yang urgen kita lakukan untuk mencegah terjadinya penurunan tanah. Mungkin begitu. Oke, artinya memang potensi adanya penenggelaman gitu karena penurunan tanah itu banyaknya di daerah pesisir, terutama di Jakarta Utara begitu ya Pak Robert. Tapi sampai sekarang kan pembangunan di Jakarta Utara cukup masif, artinya sepertinya pemerintah itu tidak terlalu peka ya dengan kondisi ini. Menurut Anda seperti apa? Itu betul Mbak Yulita. Sebenarnya saya pernah bikin 3 zona dari
daerah pembangunan di Jakarta itu di ketiga zona. Dalam buku ada satu buku yang sebenarnya kita bikin ini. Sebenarnya ini kan ada ini kalau Pak, ancaman bawah permukaan Jakarta. Ini dibikin oleh LIPI untuk bagaimana sebenarnya kondisi Jakarta, bawah permukaan Jakarta itu. Nah, kita sebenarnya udah kasih tahu bahwa sebaiknya gitu. Tapi udah telat ya sekarang, pembangunan masif di Jakarta Utara kan tidak bisa di itu. Nah, tapi kita bisa kalau mau melakukan perbaikan adalah dengan membuat zona dari zona resapan air tanah itu, zona imbuhan air tanah itu kita pertahankan, karena air tanah Jakarta itu cuma disuplai oleh daerah-daerah Jakarta Selatan. Jadi daerah Depok sampai ke Jalan Gatot Subroto itu mungkin daerah imbuhan. Yang lainnya sih bukan daerah imbuhan lagi. Makanya kalau membikin apa kan Jakarta mengharuskan semua gedung-gedung membuat sumur imbuhan. Tapi kalau di daerah utara sebenarnya sudah tidak bisa, karena air itu cenderung untuk naik, bukan untuk turun ke tanah, untuk masuk untuk keluar. Karena dia di daerah datar dan dia naik. Nah, sebaiknya mungkin untuk daerah yang di utara itu kompensasinya bukan dengan sumber imbuhan, dengan hal-hal lain yang sebenarnya lebih bermanfaat, atau bisa bikin kolam-kolam untuk penampungan air dan segala macam, bisa lah dilakukan oleh pemerintah DKI. Dan memang ya kalau penurunan itu jelas seperti tadi Pak Joko bilang, memang sudah terlihat sih dari kasat mata sih kalau kita lihat. Artinya kalau memang tidak mau hal itu terjadi, banyak sekali yang harus dilakukan ya, mulai dari sekarang, karena 2050 kayaknya sebentar lagi gitu, nggak begitu lama dari tahun ini begitu. Pak Robert, ya, Pak Joko, iya kita masih akan lanjutkan ya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Landstalk, kita masih akan lanjutkan dialog kita, masih ada Pak Joko dan juga Pak Robert melalui sambungan Zoom. Saya ingin ke Pak Joko dulu. Dari BPPT sendiri sudah punya semacam potensi bencana nggak terkait dengan adanya isu tenggelamnya Jakarta ini, Pak Joko? Jadi kami selalu melakukan analisis data dengan menggunakan data satelit radar, Mbak Julita, untuk area-area Jakarta, di mana di situ kita dapat melihat dengan jelas bagaimana land subsidence itu terjadi di Jakarta. Dan saya setuju dengan pendapat Pak Robert tadi, memang yang banyak mengalami ambles di daerah utara. Dan itu juga kita harus pahami, selain pengambilan air tanah, memang Jakarta sendiri kan hasil endapan aluvial ya. Jadi endapan dari sungai yang mengalir dari hulu. Jadi memang beberapa area belum terkonsolidasi dengan baik. Jadi kalau ada tekanan dari bangunan yang berat itu dia akan ambles. Baik. Mungkin untuk melengkapi, mohon izin apakah saya bisa share hasil analisis saya, Mbak Julita? Boleh, silakan Pak Joko. Baik, mohon izin saya akan share. Baik. Nah, ini sudah terlihat Mbak Julita ya? Iya, bisa dengan jelas kami lihat Pak. Baik, ini adalah analisis data sintetik aperture radar dengan metode interferometrik SAR ya. Ini menggunakan metode diferensial dengan menggunakan dua gambar. Di sini terlihat ini sebenarnya analisis saya dari tahun 2017 sampai 2018. Dalam 1 tahun kita lihat di daerah yang merah-merah ini, Mbak Julita, di utara ini memang mengalami ambesan maksimal 6 cm dari hasil analisis saya. Kemudian saya juga ada analisis lain, ini data 18 sampai 19, polanya masih sama ya seperti ini, jadi daerahnya meskipun nggak terlalu persis ya, tapi kita lihat polanya masih sama. Jadi di area-area yang merah ini, yang tadi disampaikan Pak Robert, bahwa memang area utara ini rawan ambles. Nah, ini didukung oleh bukti-bukti hasil analisis dengan data sintetik aperture radar yang saya lakukan di area Jabodetabek. Ini sebenarnya tidak hanya Jakarta ya, Jakarta dan sekitarnya. Dan tadi disebutkan Pak Robert juga karena yang ambles di utara ya, dan daerah utara ini kan daerah hilir yang sebenarnya kalau untuk mengatasinya, untuk dibuat sumur resapan ya kita bisa buat sumur resapan tapi daerah selatan, daerah di mana air tanah masih bisa meresap dan level dari air tanahnya sendiri masih dimungkinkan untuk dibuat sumur resapan. Baik.
Saya kira mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Pak Joko, jadi kalau misalnya kita dengar ada semacam banjir di beberapa daerah di Jakarta Utara, apakah ini salah satu gejala yang bisa kita lihat bahwa memang Jakarta Utara ini memang perlahan sudah turun permukaan tanahnya gitu? Ya, memang dengan adanya fenomena land subsidence di utara, dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap genangan banjir, Mbak Judita ya. Jadi kita lihat beberapa area misalnya Kelapa Gading yang dulu nggak banjir kan sekarang jadi banjir ya, dan area-area di utara lainnya kondisinya seperti itu. Ya selain karena faktor drainase kota juga faktor land subsidence berperan, dan ada hasil analisis yang menyatakan bahwa dari land subsidence sendiri memberi pengaruh terhadap penambahan banjir sekitar 9% ya. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Robert. Jadi ini menjelang tahun 2050 yang diprediksi Jakarta bisa tenggelam kalau kita tidak melakukan apa-apa, Pak. Kita itu sebenarnya bisa mulai dari sekarang itu menata dari mananya dulu sih? Pertama kan memang yang sangat menakutkan, sebenarnya sangat jelas itu adalah kenaikan muka air laut. Nah, dengan kenaikan muka air laut ini sebenarnya kita akan mendapat suplai air dari laut itu semakin banyak. Nah, mungkin salah satu cara yang sebenarnya sudah dilakukan oleh PUPR dan DKI Jakarta membuat bendungan. Jadi bukan Great Sea Wall ya, ada bendungan-bendungan yang di sepanjang pantai itu. Nah, saya rasa itu adalah usaha-usaha yang cukup bagus untuk melakukan supaya banjir itu berkurang. Nah, satu lagi ialah tadi bahwa kita mengurangi tadi pembangunan di daerah yang memang kita tahu sebenarnya sudah tahu semua dari penelitian mengenai utara Jakarta itu sudah banyak gitu, mulai dari BPPT, LIPI dan yang lain-lain. Itu bahwa kita tahu sebenarnya daerah-daerah mana saja sebenarnya yang rawan terhadap banjir. Nah, yang paling baik itu adalah kita juga karena salah satu lagi bahwa penyebabnya itu adalah pengambilan air tanah yang berlebihan. Tapi ini bisa kita lakukan perbaikan itu dengan menambah daerah-daerah di zona, misalnya tadi melakukan sumur resapan di daerah selatan Jakarta yang sebenarnya adalah merupakan pusat dari suplai air tanah Jakarta. Nah, yang paling penting adalah bagaimana Jakarta mendapatkan air tambahan gitu, air tambahan. Jadi air tambahan supaya tidak terjadi pengambilan air tanah yang menyebabkan penurunan itu adalah dengan air permukaan. Tadi seperti Pak Joko bilang, kita udah membuat ada Danau Krian yang kemudian atau juga dari Jatiluhur. Kita harapkan bahwa Jakarta itu bisa mendapat suplai air tidak dari air tanah gitu, tidak dari tanah. Kalau dengan terus dari air tanah, kemungkinannya akan kejadian begini akan terus berlangsung dan kemudian Jakarta makin tenggelam. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, kita bisa hitung juga sebenarnya, dari penelitian kita bisa hitung sebenarnya maksimum dari amblesan itu berapa meter gitu. Kalau kita lakukan penelitian geologi gitu, kita lihat, kita analisis batuan-batuan yang di sana, terutama lempung. Jadi penyebab utama dari amblesan itu adalah batu lempung, yang dia kalau sudah terpadat gitu tidak bisa kembali lagi. Kalau pasir dia bisa masih kiri kanan. Nah, lempung di Jakarta itu bermacam-macam. Jadi kalau kita melakukan penelitian lebih detail, nah lempung di daerah Sunda Kelapa itu dia maksimal dia akan terpadatkan hingga sekian meter gitu. Nah, sebenarnya kita bisa antisipasi dari sekarang bahwa di situ kita bikin bangunan yang kalau bisa tidak melebihi itunya lebih dari sekian sentimeter itu. Jadi itu kalau analisa yang begitu kita lakukan, yang analisa mengenai antisipasi apa yang harus kita lakukan, bukan secara lihat dari atas saja, Bu, tapi dengan dari bawah permukaan juga. Jadi bagaimana batuannya, bagaimana air tanahnya supaya itu paling tidak dia balance gitu antara supply
supply dan pengambilan air gitu, output dan input dari air yang ada di situ. Tapi tadi yang paling penting adalah kita mengurangilah pembangunan di Jakarta itu yang sangat masif. Bangunan sangat masif, jangan lagi bikin kalau menurut saya sih jangan lagi bikin gedung yang 80 tingkat kayak gitu. Itu kan sangat begitu mudah gitu. Dan juga yaitu di selatan Jakarta, daerah yang boleh sebenarnya kita daerah paling enak kita utak-atik itu daerah sebenarnya di tengah, di antara ada mulai dari Tamrin sampai ke Kebayoran Baru kita itu sebenarnya mau bangunan setinggi apapun nggak masalah karena batuannya juga cukup masif dan juga itunya juga kuat gitu ya, itu konstruksi batunya. Nah tapi di selatan sebaiknya jangan juga dibikin bangunan. Saya lihat juga kalau kita lewat jalan tol banyak juga di daerah selatan itu bangunan, karena itu adalah daerah resapan. Daerah resapan kita harapkan daerah-daerah terbuka itu lebih banyak di selatan Jakarta begitu. Baik. Mungkin menjawab. Baik, Pak Robert dan Pak Joko, kita masih akan lanjutkan di segmen akhir dialog kita. Dan pemirsa, mulai 2 November 2022 Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Pemirsa, Anda sudah berada di segmen akhir dialog Landstalk kali ini. Kita masih akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Joko dan juga Pak Robert. Saya ingin ke Pak Joko terlebih dulu. Ini Pak Joko, tadi Pak Robert sempat bilang bahwa sebenarnya kalau misalnya dimulai dari sekarang bisa diteliti tuh beberapa daerah, titik-titik karena berbeda. Maksimal amblesnya itu berbeda, misalnya di pesisir Jakarta Utara, Pantai Indah Kapuk misalnya, kemudian Sunda Kelapa itu berbeda begitu. Nah, apakah BPPT sejauh ini juga ikut diterjunkan ke lapangan untuk bisa meneliti hal itu? Baik Mbak Julita, seperti saya sampaikan tadi ya bahwa BPPT melalui program yang kebetulan sekarang saya handle, Indonesian Network for Disaster Information, ya di bawah Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana, kami selalu rutin melakukan analisis dengan data sintetik atmosfer radar untuk memantau kondisi Jakarta. Dan kami juga bekerjasama dengan teman-teman lain di Kementerian SDM, misalnya di Balai Konservasi Air Tanah ya, untuk dapat memantau kondisi level air tanah yang ada di Jakarta. Dan ini saya kira ini sangat penting supaya kita bisa tahu bagaimana keterkaitan antara land subsidence yang terjadi dengan dinamika air tanah yang tadi Pak Robert juga sudah sampaikan di depan. Jadi yang harus kita lakukan mulai dari sekarang, Pak Joko, apa sih yang bisa kita lakukan secara bertahap begitu untuk bisa menghindari prediksi dari tenggelamnya Jakarta ini? Ya, saya kira kita harus melakukan langkah-langkah mitigasi ya, yang semestinya untuk mencegah ini. Yang pertama, kita harus mengembangkan sebuah sistem monitoring, kalau bisa online ya, yang akan bisa memantau kondisi apapun Jakarta, baik dari sisi level air tanahnya, dari sisi kondisi amblesannya, karena dengan teknologi sintetik atmosfer radar, kita sebenarnya sekarang juga bisa mengembangkan monitoring secara online yang katanya akan update setiap 12 hari. Itu sangat penting saya kira buat Jakarta ya. Baik, nah output dari segala penelitian dan juga pengamatan ini sebenarnya nanti akan direalisasi kemana nih Pak? Ya, outputnya kalau kita sudah tahu kondisi signal yang ada di Jakarta, tentunya akhirnya langkah-langkah solusinya seperti yang Pak Robert sampaikan tadi, di mana kita harus kita harus membuat tata ruang Jakarta ini yang benar-benar sadar atau memperhatikan aspek land subsidence yang terjadi. Jadi kita membuat tata ruang yang sadar bencana istilahnya. Bencana dalam hal ini untuk land subsidence. Dengan cara tadi daerah yang materialnya belum terkonsolidasi, kita harus petakan secara geologi, kemudian area tersebut kita tidak boleh lagi ya, tidak boleh lagi untuk dikembangkan gedung-gedung tinggi bertingkat yang selain bebannya berat juga
pasti akan menyedot air tanah jika tidak menggunakan air permukaan sebagai konsumsi warga yang tinggal di gedung tersebut ya. Kemudian kita juga harus menyediakan tadi air pengganti air tanah, tentunya dari air permukaan, dari Batu Karian, dari Jatiluhur. Kemudian kita juga harus banyak bangun sumur resapan di daerah hulu, di Jakarta Selatan, Depok dan sebagainya. Itu menjadi hal yang krusial. Dan itu saya kira tidak cukup hanya Pemda DKI, yaitu memang harus nasional, karena itu terintegrasi dengan banyak daerah ya. Kita tahu sendiri bahwa cekungan air tanah Jakarta sendiri itu meliputi Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Baik. Pak Robert, bagaimana menurut Anda? Apakah memang perlu bantuan dari banyak pihak untuk bisa merealisasi pencegahan-pencegahan yang harus dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta? Tentulah Mbak Yulita, memang harus, karena tidak bisa dikerjakan oleh Pemda DKI sendiri gitu, karena Pemda DKI sendiri kan banyak perusahaan-perusahaan yang lebih ke sosial ekonomi gitu. Nah, untuk penelitian gini sebenarnya memang ada baiknya memang BPPT, LIPI memberi masukan, baik juga bantuan dari tetangga-tetangga ya, dari provinsi tetangga baik Banten maupun itu. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa simpulkan kira-kira bagaimana gitu kita memulainya gitu, supaya judul yang serem itu nggak kejadian gitu. Tapi saya mau kasih tahu aja ke masyarakat semua bahwa jangan takut lah bahwa itu judulnya saja. Menurut saya sih emang ada penurunan di Jakarta sampai agak dalam, tapi tidak seluruh Jakarta. Jadi jangan orang kan bilang Jakarta tenggelam kan banyak sampai ke Kebayoran Baru sampai itu. Jadi mungkin harus diubah juga itunya, pola itunya, pikirnya bahwa yang tenggelam itu emang Jakarta, beberapa bagian dari Jakarta. Jadi jangan sampai wah kalau gitu kita harus bener dong kita pindah ke Kalimantan ya gitu ya, jangan lagi sampai tadi dihubung-hubungkan begitu. Karena tidak semua daerah Jakarta itu seperti tadi data Pak Joko juga kelihatan bahwa Jakarta itu cuma pada daerah utara dan sebagian bagian tengah yang mengalami subsidi, dan yang lain sebenarnya masih dalam keadaan normal dan masih bisa, walaupun ada penurunan tapi kan 1-2 cm itu bisa dianulir lah teknologi yang gitu. Jadi tetap aja. Kalau saya bisa minta slide saya yang terakhir nggak, Mbak Yulita? Boleh, silakan. Mungkin singkat yang saja terakhir ya. Baik. Iya singkat. Cuma ngasih tahu bahwa daerah yang kita bagi gitu. Baik, kita akan lihat slide terakhir dari Pak Robert ya. Oke. Baik. Yang paling ke belakang. Jadi kita menyarankan bahwa pembangunan Jakarta itu sebaiknya ini jangan terlalu tidak mengikuti apa-apa yang telah kita lakukan penelitian di Jakarta. Baik. Artinya dari pemerintah juga itu harus tegas ya dengan beberapa pihak yang mungkin masih bandel gitu ya, untuk karena itu Mbak Yulita, itu problem kita adalah law enforcement kita sebenarnya yang tidak begitu. Kalau menurut saya sih kita kan masih banyak ya nggak apa gitu. Tidak tegas gitu. Kalau benar-benar tegas apapun peraturan Pemda, peraturan pemerintah pusat bahwa itu harus begini ya begitu gitu. Tidak ada pengecualian. Tapi kita sampai saat ini kan kita masih ada kelihatan pengecualian dari penegakan dari hukum yang mengenai pelanggaran yang terjadi terhadap pembangunan. Baik, terima kasih. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Oke, baik, sayangnya waktu kita sangat terbatas ya Pak Robert ya. Dan juga Pak Joko. Mungkin nggak usah. Kata terakhir mungkin nggak usah terlalu takut gitu ya Mbak Yulita, bahwa 50 tahun kita akan tenggelam. Itu dia kesimpulan dari dialog kita ini, bahwa menurut Pak Joko dan juga Pak Robert bahwa mungkin memang ada penelitian yang mengatakan bahwa Jakarta bisa saja tenggelam, tapi sebenarnya masih bisa dicegah, banyak antisipasi yang bisa dilakukan, dan juga ada pemetaan khusus gitu, terutama di Jakarta Utara yang potensinya sangat besar kalaupun memang ada wacana soal Jakarta tenggelam ini. Terima kasih Pak Robert dan juga Pak Joko telah bergabung bersama kami siang hari ini.
Sehat selalu Pak Robert dan juga Pak Joko.